Shalom saudara pendengar saudara rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di renungan rohani malam hari ini. Selamat malam, saya berdoa agar saudara sehat selalu. Semoga Roh Kudus hadir di tengah kita saat ini. Sebelum kita mulai renungan malam ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami. Tuhan, kami memuji dan bersyukur kepadamu pada malam hari ini, kami masih bisa berkumpul di rumah kami yang kecil ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Buat kami jemaat-Mu, bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita malam hari ini. Nats pilihan kita adalah, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Tertulis dalam kitab Efesus 1 ayat 18, bacaan kita pada malam ini terambil dari kitab Efesus 1 ayat 3 sampai dengan ayat 11. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakan-Nya kepada kita di dalam Dia, yang dikasihi-Nya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkan-Nya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita, sesuai dengan rencana kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Aku katakan, di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya. Efesus 1 ayat 3 sampai dengan ayat 11. Topik dari ayat emas renungan kita adalah firman Allah menjanjikan kekayaan yang tidak terbeli oleh uang. Mari kita mulai renungan malam kita. Judul renungan kita hari ini adalah Iman dan Kekayaan, Kisah Inspiratif. Apakah Anda ingin menjadi orang yang kaya?
Apakah Anda pikir iman Anda akan membuat Anda menjadi orang kaya? Kekayaan macam apa yang sebenarnya tengah Anda cari? Ada berita baik sekaligus berita buruk yang patut Anda ketahui jika Anda menginginkan kekayaan. Berita baiknya adalah bahwa firman Allah memang menjanjikan kekayaan kepada orang yang beriman. Sedangkan berita buruknya adalah bahwa kekayaan itu tidak ada kaitannya dengan uang. Berikut ini adalah contoh beberapa kekayaan yang dapat kita miliki sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Pemahaman akan Allah Bapa dan Putra. Sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Kolose 2 ayat 2 dan ayat 3. Kristus, pengharapan akan kemuliaan, yang tinggal di dalam kita. Kolose 1 ayat 27. Kekuatan batin yang luar biasa, oleh Roh-Nya, Efesus 3 ayat 16. Terpenuhinya segala keperluan kita oleh Allah, Filipi 4 ayat 19. Hikmat dan pengetahuan Allah, Roma 11 ayat 33. Oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. Penebusan itu datang dari kasih karunia Allah. Efesus 1 ayat 7. Ya, firman Allah memang menjanjikan kekayaan besar bagi kita. Kekayaan itu adalah harta yang tidak bisa kita beli dengan uang sebanyak apapun. Itulah kekayaan yang seharusnya kita cari, nikmati, dan gunakan untuk memuliakan sumbernya, yaitu Bapa Surgawi kita. Amin. Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Perlu diketahui, bila Tuhan memanggil kita menjadi orang percaya, Ia juga memberikan pengharapan yang pasti. Rasul Paulus mengetahui rahasia ini dan dia merindukan jemaat di Efesus memahami akan panggilan Tuhan. Itu sebabnya walau berada di penjara, dia tetap mendoakan setiap hari agar mereka bertumbuh makin dewasa dan kuat di dalam panggilan Tuhan. Perlu diketahui Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, menguduskan kita di dalam Kristus dan memeteraikan kita dengan Roh Kudus hingga kita memiliki kemuliaan-Nya. Efesus 1 ayat 4-5 dan ayat 13. Rasul Paulus bersyukur jemaat Efesus memiliki iman kepada Tuhan dan kasih kepada semua orang kudus, tetapi dia ingin mereka bertumbuh dewasa melalui pemberian roh hikmat dan wahyu hingga mereka mengenal Allah dengan benar. Rasul Paulus menyatakan pengertiannya tentang Kristus dan apa yang dikerjakan olehnya. Bila dahulu dirahasiakan sekarang diungkap, yakni rencana keselamatan Allah bagi umat manusia di dalam Kristus. Rasul Paulus rindu kita, bangsa kafir, mengerti adanya pengharapan besar dalam pengenalan kita kepada Allah. Apa yang kita butuhkan untuk dapat mengenal Allah dengan benar? Roh hikmat untuk mengenal isi hati Allah bagi umat manusia. Efesus 3 ayat 1-13. Mata hati yang terang untuk mengerti tentang pengharapan yang pasti di dalam Tuhan. Rasul Paulus mendorong jemaat di Efesus untuk tidak tawar hati melihat penderitaan yang dialami olehnya. Di penjara, logikanya, bagaimana mungkin Paulus memperkenalkan Allah yang maha besar kepada jemaat Efesus sementara dia sendiri menderita? Paulus menjelaskan bahwa dia rela menderita supaya mereka mengenal Allah.
Efesus 3 ayat 1. Dalam hal ini Roh Kudus berperan besar agar pikiran kita tidak dimasuki hal-hal yang cenderung meruntuhkan iman kita. Paulus berdoa agar jemaat Efesus memiliki hati yang terang karena hati orang berdosa penuh dengan kelicikan. Yeremia 17 ayat 9. Sebab tertutup dengan kegelapan dosa sehingga tidak dapat melihat kebesaran Allah. Setelah kita mengenal Allah dan karyanya dengan benar, kita orang berdosa yang layak untuk dibinasakan tetapi sudah diselamatkan olehnya, bahkan Ia menjadi kepala atas kita. Maka kita harus hidup berpadanan dengan panggilannya. Apa yang harus kita lakukan? Harus diakui, tidaklah mudah untuk menyatukan pikiran, hati dan tujuan yang berbeda-beda. Bagaimanapun juga kita harus berusaha untuk memelihara kesatuan dan persatuan dengan melepaskan ego kita untuk dapat bersikap rendah hati, lemah lembut dan sabar. Ilustrasi, kita mudah membangun sesuatu tetapi susah untuk memeliharanya. Kasih Tuhan tak pernah berkesudahan bagi Anda dan keluarga. Terima kasih Ibu, Bapak, saudara dan saudari sudah berkenan mendengarkan renungan malam saudara rohani. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita renungkan, sahabat saudara rohani, demikianlah renungan firman Tuhan malam hari ini. Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami, ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, ya Tuhan, yang memberikan kami kekuatan dan menyadarkan kami bahwa kami tidak perlu takut dengan gelap dan malam. Sebab Tuhan, Engkau ada bersama kami. Engkau melindungi kami dan menjadi perisai bagi kami hamba-Mu berdoa saat ini. Tuhan, untuk setiap pendengar renungan ini yang mengalami ketakutan, kecemasan, kegelisahan, pada situasi gelap dan malam hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan melepaskan mereka dari segala ikatan roh-roh ketakutan yang mengikat mereka saat ini. Tuhan melepaskan setiap anak-anak-Mu dari segala rasa takut dan kecemasan. Di dalam nama Tuhan Yesus segala kuasa-kuasa roh jahat, kuasa setan iblis yang mengganggu anak-anak-Mu, ya Tuhan, tolong hancurkan dan halaukan dengan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap kami anak-anak-Mu, ya Tuhan, dan lindungilah kami aman di dalam Engkau. Ya Tuhan, penuhilah setiap hati kami dengan keberanian, damai sejahtera, dan sukacita serta ketenangan yang dari Tuhan. Berkati kami di malam hari ini, saat kami tidur dan beristirahat. Kuasa-Mu, ya Tuhan, menaungi setiap kami, memberkati dan melindungi kami.
Bangunkanlah kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Tubuh yang sehat diberkati Tuhan dan berkat-berkat yang baru, Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih, ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan malam saudara rohani berikutnya.